Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Maulida Apriliani, mahasiswi UIN Sultan Taha Saifuddin Jami, Prodi Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan membuat video interaktif pembelajaran PAI dengan materi akhlak terpuji, yaitu sifat qanaah dan tasamuh. Video interaktif pembelajaran PAI ini dibuat sebagai bentuk tugas akhir perkuliahan mata kuliah Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Ibu Richel Saputri. Yuk teman-teman, mari kita simak videonya. Yang pertama, sifat qanaah. Sifat qanaah merupakan sifat mulia yang menunjukkan harga diri dan standar akhlak yang tinggi bagi setiap muslim. Qanaah juga dapat diartikan sebagai sikap bersyukur akan apa yang telah diberikan oleh Allah dan merasa cukup akan semua itu. Selanjutnya, dalil naqli tentang qanaah. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Selanjutnya, untuk memiliki sifat qanaah dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Seseorang yang qanaah adalah orang yang menerima semua ketetapan Allah, sebab dialah yang mengatur rezeki, mati, jodoh seseorang. Oleh karena itu, kita harus bersabar dan bersyukur atas semua ketetapan Allah. Teman-teman, mari kita simak contoh video perilaku qanaah. Pagi hari setelah Zidane selesai mandi, ia ingin memakai baju biru kesukaannya. Namun ketika sudah mencari di semua sudut lemari pakaian, Zidane tidak menemukan baju yang ia inginkan. Zidane lalu menghampiri ibu dan bertanya, "Ibu, baju Zidane kok tidak ada? Di mana ya, Bu?" Ibu kemudian kembali bertanya, "Baju yang mana ya, sayang?" "Baju biru yang bergambar beruang, Bu," kata Zidane yang terlihat kebingungan. Ibu kemudian menyuruh Zidane untuk lebih teliti lagi mencari di lemari pakaian. Namun, baju biru bergambar beruang itu tetap tidak ketemu. Zidane lalu mencoba untuk bertanya kepada Kak Zahra. Namun ternyata Kak Zahra juga tidak mengetahui baju yang adiknya maksud. Zidane pun mulai merasa kesal karena baju yang ia cari mungkin telah hilang. Ibu menyarankan Zidane untuk memakai baju yang lainnya yang ada di lemari pakaian. Namun ternyata Zidane tidak mau. Ia mulai menangis dan berkata hanya ingin memakai baju biru bergambar beruang yang ia cari. Setelah Zidane berhenti menangis, ibu mulai menghampiri dan mencoba menenangkannya agar Zidane tidak sedih lagi. Ibu berkata, "Zidane ikhlaskan saja ya bajunya. Mungkin tidak sengaja terbawa waktu menyumbang baju ke panti asuhan. Insya Allah kalau Zidane ikhlas, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik lagi." Zidane pun akhirnya memahami nasihat ibu. Beberapa hari kemudian, Zidane mulai lupa terhadap baju biru kesukaannya. Ia kini memakai baju lainnya dan nampak tidak sedih lagi. Tiba-tiba terdengar bunyi klakson mobil dari depan rumah. Ternyata ada Om Aris datang berkunjung karena kebetulan sedang ada keperluan kerja yang dekat dengan rumah Zidane. Zidane dan Zahra kemudian dipanggil oleh Om Aris. "Zidane, Zahra, kemarilah. Om mau memberi sesuatu untuk kalian berdua." "Asyik, apa itu Om?" tanya Zahra penasaran terhadap sesuatu yang akan diberikan oleh Om Aris. Om Aris kemudian mengambil 2 bungkusan oleh-oleh dari dalam tasnya. Masing-masing diberikan untuk Zidane dan Zahra. Mereka berdua sangat senang mendapatkan oleh-oleh dari Om Aris. Zidane lalu cepat-cepat membuka bungkusannya karena penasaran dengan apa yang ada di dalamnya. Setelah dibuka, ternyata isinya adalah baju biru bergambar beruang yang sama persis dengan baju kesukaan Zidane yang telah hilang. Zidane tentu menjadi sangat gembira. "Wah, asyik, ini adalah baju kesukaanku. Terima kasih banyak ya Om," kata Zidane sambil memeluk baju barunya.
Demikian kisah Zidan yang telah belajar untuk ikhlas. Ternyata benar apa yang dikatakan ibu, bahwa jika kita ikhlas terhadap apapun, pasti Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Jadi dapat kita ambil hikmahnya. Yang pertama, mensyukuri setiap nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, tidak merasa iri atas keberhasilan orang lain. Yang ketiga, berpikir positif dalam menerima ujian dan cobaan dari Allah. Yang keempat, dapat hidup sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, tidak mudah putus asa. Yang kedua, pengertian tasamuh. Tasamuh atau toleransi adalah sikap menghormati dan menghargai orang lain untuk melaksanakan haknya. Kita tidak boleh memandang rendah ras, agama, suku, ataupun kebudayaan daerah lain, apalagi bersikap membenci, memusuhi, dan menghinanya. Selanjutnya, dalil nakli tentang tasamuh. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Selanjutnya, membiasakan diri berperilaku tasamuh. Tasamuh hanya sebatas hubungan manusia dengan manusia dan tidak boleh melebihi aturan ajaran agama. Menumbuhkan sikap tasamuh dapat melahirkan perasaan yang dalam akan kasih sayang, tolong-menolong, saling menghargai, dan sikap mulia lainnya. Teman-teman, mari kita simak video contoh perilaku tasamuh. Kita harus menutup pintu gerbang. Kenapa begitu, Din? Mereka kan bukan muslim, tidak boleh masuk. Bukankah yang meninggal tetangga kita, sekalipun beda agama? Ini tempat suci, tidak boleh dikotori. Kita tutup pintu gerbang. Din, ngapain gerbang ditutup? Buka gerbangnya. Sini kalian semua. Udin, Ari, mendekat ke Ustadz Nurmudi. Kenapa gerbang harus ditutup? Mereka bukan muslim, Ustadz. Begini, Islam tidak mengajarkan kita untuk menyakiti tetangga kita hanya karena beda keyakinan. Urusan sosial harus akur. Urusan agama baru. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Terus apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Jalan di depan pasti macet kalau tidak diatur. Bagaimana kalau kendaraan diparkir ke halaman masjid biar tidak macet? Itu aku sepakat. Boleh begitu, Ustadz? Tentu, tapi apa kalian ikhlas? Ikhlas, Ustadz. Jadi, dapat kita simpulkan dari video tersebut, yang pertama, tidak memaksa orang lain, terutama pada hal memilih agama. Yang kedua, tetap bergaul dan bersikap baik dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dalam hal duniawi, seperti perdagangan dan bermasyarakat. Yang ketiga, lapang dada dalam menerima setiap perbedaan. Selanjutnya, fungsi tasamuh yang pertama, mempererat persatuan dan kesatuan serta persaudaraan di antara manusia. Yang kedua, meningkatkan derajat manusia baik di hadapan orang lain ataupun di hadapan Allah. Yang ketiga, meringankan beban penderitaan orang lain. Yang keempat, menjaga dan menghormati kewajiban dan hak orang lain. Yang kelima, menumbuhkan sikap bertanggung jawab terhadap kehidupan di lingkungan masyarakat.